dalam satu kali panen itu hanya menghasilkan 1 sampai 1,5 ton, dan itu menurut saya itu sangat-sangat rugi teman-teman. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang seberapa penting sih kita menggunakan benih unggul. Nanti kita akan bahas seperti apa ulasannya. Namun sebelumnya seperti biasa, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like bila kalian menyukai video ini. Dan yang sudah subscribe dan like, terima kasih atas subscribe dan like-nya. Oke teman-teman, sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan dari referensi dari Google atau jurnal-jurnal yang lainnya atau dari YouTube yang lainnya. Ini murni dari pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Jadi nanti bila ada sesuatu yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang kalian lakukan, silahkan komentar di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran kita bersama. Oke teman-teman, seperti topik pada video kali ini, sepenting apa sih benih unggul? Nah, itu kalau menurut saya adalah sangat-sangat penting, teman-teman. Karena banyak di sini yang sudah membuktikan mereka menggunakan bibit yang asal-asalan dan hasilnya mereka mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Nah, mindsetnya seperti ini, teman-teman, bahwa sawit ini adalah investasi jangka panjang. Ini tidak hanya untuk setahun 2 tahun, bahkan sawit ini bisa bertahan hingga 30 tahun, teman-teman. Nah, ketika kita sudah menanam bibit yang tidak bagus, maka hasilnya pun akan kita rasakan sampai bertahun-tahun. Nah, yang kedua, modal menanam kelapa sawit itu begitu besar, teman-teman. Nah, ketika kita salah memilih bibit, atau apalagi bibit itu kita beli dengan harga yang murah, misalkan, namun semurah apapun bibit itu tetap mengeluarkan biaya. Nah, lebih baik kita membeli bibit yang agak lumayan bagus dengan harga yang tinggi, dan kita menghasilkan hasil panen yang lumayan tinggi, dan itu akan kita rasakan. Nah, ketika kita tidak memiliki modal dan kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli benih yang bagus, caranya bagaimana? Nah, solusinya adalah kita menyemai sendiri, teman-teman. Ketika kita membeli bibit yang sekarang harganya hingga 50.000 dengan kualitas yang bagus, ketika kita menyemai sendiri, kita bersabar, kita menyemai sendiri, mungkin bisa kita dapatkan dengan harga sekitar 6 sampai 10.000 rupiah. Nah, kita bersabar. Kita bersabar, jangan terburu-buru. Kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus benar-benar mempunyai strategi dan perencanaan yang bagus. Nah, kita akali dengan menyemai benih sendiri. Selagi kita menyemai, kita persiapkan lahan, kita bersihkan terlebih dahulu. Apabila kita tidak memiliki modal yang cukup untuk membersihkan lahan, ya kita bisa bersihkan dengan tenaga sendiri selagi menunggu benih kita itu tumbuh besar. Nah, ketika teman-teman tidak mau menggunakan benih yang bagus, benih yang unggul, dengan cara cabutan atau mencari benih dengan mencari benih di kebun-kebun atau bahkan di perusahaan-perusahaan yang kalian rasa pokoknya itu bagus dan kalian ambil dari batang sawit yang bagus. Nah, disitulah kurang pengetahuannya, teman-teman. Di balai penelitian itu mereka sudah mengerti, paham betul mana buah sawit yang harus diambil. Nah, di situ beda pengetahuan antara kita sendiri dengan balai penelitian. Dan ketika bibit itu memang benar-benar dijual dengan bersertifikat, berarti mereka itu sudah menjamin bahwa benih itu lumayan bagus. Nah, itu teman-teman, sudah banyak yang membuktikan di sini perkebunan mereka. Nih tetangga saya, beliau ini dulu pakai bibit yang lumayan kurang bagus ya. Dia itu belinya random di pengepul sana pengepul sini, dulu random dengan harga yang murah, dan pada waktu itu belum ada jenis-jenis sawit unggul seperti sekarang ini. Nah, pada kenyataannya sekarang beliau ini memiliki 300 batang, dan sebulan itu dalam satu kali panen itu hanya menghasilkan 1 sampai 1,5 ton, dan itu menurut saya itu sangat-sangat rugi, teman-teman. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal, sawit yang bagus itu dalam 300 batang itu bisa menghasilkan bahkan sampai 3 ton, teman-teman. Nah, mengapa kok hasilnya hanya sedikit? Ternyata
dalam 300 batang itu banyak sekali macam sawit yang tumbuh. Nah, itu yang kita takutkan. Ada yang jantan, ada yang tidak berbuah, ada yang berpenyakitan. Nah, itu yang kita takutkan teman-teman. Ketika kita mengambil bibit random. Nah, kalau bibit unggul biasanya itu tidak random teman-teman, hanya satu jenis. Jadi apa yang kita tanam tuh satu hamparan itu satu jenis semua. Nah, kalau kita memang tidak beruntung satu jenis jantan ya jantan semua. Nah, biasanya seperti itu. Jadi yang kita tanam kalau kita membeli benih yang unggul itu satu jenis, tidak berbeda-beda. Apabila benih itu bagus ya bagus semuanya teman-teman. Dan saya rasa harga juga menjamin kualitas. Jadi teman-teman seperti itu, dari mulai sekarang dipersiapkan, carilah benih yang unggul, benih yang bagus supaya kita nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti apa yang saya punya di belakang saya ini, saya menggunakan benih yang lumayan bagus. Ya, saya tidak mau menyebutkan varietasnya, namun yang saya gunakan lumayan bagus dan hasilnya pun memuaskan. Dan ketika kita panen dengan hasil yang memuaskan, maka biaya yang kita keluarkan untuk membeli benih unggul tadi sudah terasa terbayarkan teman-teman. Jadi seperti itu, menurut saya kita harus menggunakan benih yang lumayan bagus. Dan apabila kalian tidak memiliki biaya yang cukup, ya kalian menabung terlebih dahulu dan mencoba untuk menyemainya sendiri. Itu solusinya teman-teman. Jangan naif, jangan ini bibit bagus, ini saya ngambil dari batang yang tua, ini dari buahnya. Tidak seperti itu teman-teman. Semua itu ada ilmunya. Dan kalau teman-teman tidak memiliki ilmunya, serahkan pada yang memiliki ilmu dan kita membayarnya. Itu kuncinya teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan komentar di kolom komentar. Bila kalian mempunyai pendapat lain, silahkan diisi di kolom komentar. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.